persekutuan kaum bapa, siap berkarya bagi Kristus, jadi pilar dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Marilah semua, baik kaum bapa di GTM, rajin beribadah, melayani dan bersaksi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali dimungkinkan untuk berkumpul bersama-sama dalam ibadah rumah tangga yang kita laksanakan pada sore hari. Kita percaya bahwa kita boleh ada di sini sekalipun sangat terbatas. Tapi ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, sore hari ini kami kembali datang kepadamu, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Karena kami percaya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Sore hari ini dalam ibadah rumah tangga, ada firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman, kami mohon Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus. Buka akal hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh mengerti apa kehendak Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman. Kami tahu bahwa di sekeliling kami ada kuasa-kuasa iblis yang selalu merampas firman Tuhan dari hidup kami, yang mau mengganggu pendengaran kami, mengganggu konsentrasi kami. Tetapi di dalam nama Yesus segala kuasa itu dipatahkan, sehingga hanya firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama hari ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terima kami karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Di bawah judul Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuannya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat.
Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang rindu mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukannya dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini kita akan renungkan di bawah satu tema, membangun persekutuan dengan karunia. Membangun persekutuan dengan karunia. Mengawali khotbah ini saya mengucapkan selamat ulang tahun PKB Gereja Toraja Mamasa yang kedua pada tanggal 1 Juni 2020. Ini mengingatkan kita pada 1 Juni 2018 di Sumarorong, di mana kita sepakati bersama bahwa hari lahirnya Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Mamasa adalah 1 Juni. Dan kita akan rayakan setiap tahun. Hari ini kita merayakan ulang tahun yang kedua. Tapi saya tidak tahu apakah semua jemaat merayakannya karena situasi dan kondisi. Sudah 2 tahun PKB Gereja Toraja Mamasa melembaga secara sinodal. Pertanyaan sekarang adalah apa yang kaum bapa sudah lakukan untuk persekutuan kaum bapa, dan kepada kita semua juga ada sebuah pertanyaan. Apa yang kita sudah lakukan untuk persekutuan, untuk jemaat? Tentu ada yang mengatakan, sudah banyak Pak Pendeta, tidak bisa lagi dihitung. Karena banyaknya apa yang saya sudah lakukan, apa yang saya sudah buat, dan mungkin ada yang mengatakan, sudah banyak yang saya sumbangkan untuk persekutuan. Tetapi tentu ada juga yang mengatakan, tidak ada. Saya tidak memiliki apa-apa. Dengan berbagai alasan. Tidak memiliki kemampuan. Tidak diberikan kesempatan. Dan lain-lain sebagainya. Jemaat Korintus terdiri dari orang-orang Yahudi Kristen dan orang-orang Kristen yang berasal dari bangsa non-Yahudi. Pada satu pihak menjadi satu keistimewaan dan keindahan bagi persekutuan orang percaya. Karena semua orang dapat disatukan sebagai tubuh Kristus oleh Roh Kudus Allah sendiri. Namun di lain pihak, dengan persekutuan yang majemuk seperti itu, tidak serta-merta mereka mudah seia sekata dalam membangun persekutuan. Karena makin bermacamnya warga jemaat, maka makin banyak pula isi hati, pendapat, perasaan, bahkan kepentingan kelompok yang harus dikoordinir untuk menjadi satu pikiran yang dapat diterima semua pihak. Demikian pun dalam persekutuan kita, termasuk dalam persekutuan kaum bapa. Dalam perjalanan kami bersama teman-teman berkunjungan ke kelas, banyak yang bilang, susah ini menata pelayanan dalam persekutuan kaum bapa. Karena semua punya pikiran dan ide-ide yang cemerlang. Tapi sulit untuk dipersatukan. Tapi ini adalah kekayaan persekutuan kaum bapa Gereja Toraja Mamasa. Yang kita harus pergunakan dalam membangun persekutuan ini. Sama dengan jemaat di Korintus. Belum lagi jemaat di Korintus memiliki banyak karunia rohani yang berpeluang menjadi kesombongan rohani bagi yang punya karunia, dan masing-masing orang yang
berkarunia saling mengklaim bahwa dia yang paling hebat dari yang lain. Akibatnya mereka yang merasa tidak berkarunia tidak punya arti apa-apa dalam persekutuan. Bahkan berpotensi mengacaukan persekutuan karena menganggap ternyata roh Allah itu tidak satu atau bermacam-macam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi jemaat Korintus, Rasul Paulus menasihati warga jemaat. Pertama-tama ia memberi penghargaan kepada jemaat yang kaya dengan karunia rohani tersebut. Mereka memiliki karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia beriman, karunia menyembuhkan, karunia membuat mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh-roh dan lain-lain sebagainya. Bagi Paulus, karunia ini semua positif jika diyakini sebagai pemberian yang berasal dari satu roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, dan bukan banyak roh-roh seperti yang mereka yakini sebelum mereka percaya kepada Kristus. Jemaat harus memahami bahwa banyaknya karunia rohani dalam jemaat adalah satu kekayaan, adalah potensi yang luar biasa yang jika dipersatukan menjadi satu kekuatan untuk membangun persekutuan yang kita cintai, untuk membangun persekutuan jemaat. Dan justru jangan dibenturkan, karena ketika dibenturkan maka ia akan menjadi konflik. Dalam jemaat masa kini, banyak karunia rohani yang kita harus yakini berasal dari kuasa Roh Kudus dan karya Allah. Misalnya karunia hikmat, karunia kepandaian, karunia menyembuhkan, karunia memimpin. Khususnya dalam memimpin ibadah. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, banyak majelis-majelis yang muncul, sekalipun belum diteguhkan. Ada yang cerita begini, wah, saya Pak Pendeta waktu barusan pimpin ibadah hari Minggu di rumah. Dalam pikiran saya mungkin tidak akan selesai. Tapi saya heran, itu bisa selesai. Dan waktu selesai, anggota keluarga bilang, Bapak hebat. Jadi dia tidak sadari, selama ini dia belum pernah memimpin ibadah. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka dia bisa memimpin ibadah. Dengan adanya liturgi, khotbah yang dibagikan, yang menjadi pedoman dalam pelayanannya, maka dia memimpin ibadah. Bahkan bukan hanya satu kali, tetapi dia sudah berulang-ulang. Dia bilang, saya tidak tahu kenapa bisa. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Jadi dalam situasi kondisi seperti ini, saudara-saudara, kita dimungkinkan oleh Tuhan untuk menggunakan karunia yang ada pada kita untuk membangun persekutuan. Persekutuan dalam keluarga, persekutuan dalam jemaat dan sinodal dan lain-lain sebagainya. Jangan ada saling merendahkan. Jangan ada saling meremehkan, mengejek, dan menganggap orang lain tidak ada artinya dalam persekutuan ini. Kita berdayakan semua karunia itu sebagai kekuatan jemaat. Karena kita yakin bahwa karunia rohani dalam setiap pribadi orang yang percaya adalah kelanjutan, perwujudan buah-buah roh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri renungan hari ini, ada sebuah cerita singkat tentang pemanfaatan karunia dalam jemaat. Adalah seorang pemuda gereja yang berkerinduan untuk berkiprah dalam pelayanan di jemaat. Di satu waktu, ia masuk di ruang majelis jemaat dan berkata, Bapak dan Ibu majelis, saya ini sangat berkerinduan ikut ambil bagian dalam pelayanan di jemaat.
Tetapi saya tidak punya kemampuan, kepandaian. Tidak bisa berkhotbah. Tidak bisa mengajar sekolah minggu. Tidak bisa menyanyi. Bisa dikatakan bahwa saya tidak punya karunia apa-apa. Kemudian pendeta merespon pemuda tersebut dengan mengatakan, saya lihat kamu punya satu karunia yang orang lain mungkin tidak punya. Kelihatannya kamu beroman ceria dan murah senyum. Jadi pada pemuda itu dilihat Pak Pendeta beroman ceria, selalu ceria dan murah senyum. Olehnya itu, saya minta kamu mulai minggu depan datang 30 menit sebelum kebaktian dimulai. Kita bersama-sama dengan beberapa bapak dan ibu majelis berdiri di depan pintu masuk gereja untuk menerima dan menyalami anggota jemaat yang datang beribadah. Setuju? Lalu pemuda tersebut menjawab, oke, Pak Pendeta, saya bersedia. Jadi bagi banyak orang mungkin dia bilang hanya roman muka ceria dan murah senyum mana bisa dipakai dalam pelayanan. Tetapi itu adalah karunia dari Allah yang bisa dipergunakan untuk membangun persekutuan. Jadi sekecil apapun karunia yang ada pada Anda, pada Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita pergunakan untuk membangun persekutuan. Karena memang kepada kita dikaruniakan sesuai dengan ukuran Kristus, bukan sesuai dengan ukuran kita. Jadi karunia tidak mungkin semua orang sama karunianya. Itu pasti berbeda-beda. Soal siapa yang banyak, siapa yang sedikit, itu bukan urusan kita. Tetapi dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, sudahkah kita menggunakan karunia yang ada pada kita untuk membangun persekutuan ini? Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami merasakan kasih dalam Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sehingga dalam situasi pandemi COVID-19, Tuhan memungkinkan kami untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah rumah tangga yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang sungguh indah. Terima kasih atas sapaan firman-Mu. Kami diingatkan untuk menggunakan karunia yang ada pada kami untuk membangun persekutuan tubuh Kristus. Karena itu tolong kami Tuhan, sehingga benar-benar dalam kehidupan ini kami sungguh menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kami untuk pembangunan tubuh Kristus. Bapa di sorga, kami bersyukur karena tuan rumah di tempat ini boleh menyediakan waktu, boleh membuka pintu rumah dan pintu hatinya untuk kami bersama-sama memuji memuliakan nama. Kau berkati mereka semua. Tentu banyak harapan, pekerjaan, rencana kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kami hanya bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bawa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kau akan memberkati setiap anggota keluarga di rumah tangga ini. Kau berkati setiap apa yang mereka lakukan, biarlah semuanya dilakukan dengan penuh sukacita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dari dalamnya mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkati persekutuan yang kami cintai. Dan hari ini secara khusus bersama persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja Mamasa, kami bersyukur atas ulang tahun PKB Gereja Toraja Mamasa yang kedua, 1 Juni 2020. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kaum Bapa dalam menjalani kehidupan, dalam membina persekutuan ini. Belum banyak yang bisa dilakukan Tuhan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati persekutuan ini. Tuhan akan memberkati semua anggota persekutuan kaum Bapa, mulai dari rumah tangga,
jemaat, klasis, dan sinode. Sehingga kami semua sebagai kaum bapa boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai kaum bapa, sebagai ayah bagi anak-anak, dan sebagai suami bagi istri. Tuhan tolong kami Tuhan dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kau berkati setiap pribadi yang boleh hadir dalam ibadah ini. Jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami selalu menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Bapa di sorga, Engkau berkati setiap jemaat yang dalam kelemahan tubuh Engkau sembuhkan, Engkau jamah. Karena kami percaya bahwa kesembuhan ada di dalam tangan. Karena itu Engkau berkati mereka, Engkau mampukan mereka untuk menyerahkan hidupnya kepadamu. Lindungi kami dari serangan virus corona, lindungi kami dari berbagai macam penyakit, sehingga kami tetap kuat, kami tetap sehat. Di dalamnya kami bersama-sama mengangkat ungkapan syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami kembali serahkan keluarga ini hanya ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan akan berkarya sehingga sukacita terus ada dalam keluarga ini. Engkau hadirkan damai sejahtera, Engkau hadirkan shalom dalam rumah ini, sehingga rumah tangga ini sungguh-sungguh mengalami sukacita, shalom Tuhan dalam hidup mereka. Berkati hamba-hambamu dalam tugas pelayanan, sehingga semuanya boleh melakukan tugas pelayanan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, ini doa kami yang kami bawa kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah rumah tangga yang kita lakukan sore hari ini. Semoga ibadah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan kita akan menjalani kehidupan dengan penuh sukacita sambil menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan akan terus dicurahkan kepada kita masing-masing dan juga ke dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Persekutuan kaum bapa siap berkarya bagi Kristus, jadi pilar dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Marilah semua hai kaum bapa di GTM, rajin beribadah, melayani dan bersaksi, pakai talentamu dan persembahkanlah hidupmu. Jangan takut dan janganlah ragu, Kristus pasti menyertaimu. Kaum bapa GTM selalu jaya, jadi berkat selamanya. Persekutuan kaum bapa Gereja Toraja Mamasa, bangkit berdiri gagah perkasa, rumah rohani kaum bapa. Persekutuan kaum bapa siap berkarya bagi Kristus, jadi pilar dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Marilah semua hai kaum bapa di GTM, rajin beribadah, melayani dan bersaksi, pakai talentamu dan persembahkanlah hidupmu. Jangan takut